Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dengan saya Santi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang filsafat pendidikan kontemporer. Jadi di sini konteks dan penerapan dalam pendidikan vokasi yang akan saya sampaikan. Jadi pada aliran filsafat pendidikan kontemporer ini saya akan menyampaikan implementasi dalam sekolah menengah kejuruan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, relevan, serta bermakna. Jadi pertanyaan pemantik di awal adalah, apa itu filsafat pendidikan? Tentu saja filsafat pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang berfokus pada pendidikan, mengkaji tujuan, proses, dan kebijakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan kontemporer, terutama dalam pendidikan vokasi seperti sekolah menengah kejuruan, filsafat pendidikan sangat penting untuk membantu pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang efektif. Pemahaman mendalam tentang berbagai aliran filsafat pendidikan membantu pendidik menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis, namun juga keterampilan karakter dan kemampuan berpikir kritis siswa. Konstruktivisme yaitu membangun pengetahuan sendiri. Konsep intinya adalah pembelajaran terjadi melalui proses aktif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan sekedar hanya menerima informasi pasif dari pendidik. Tokoh utama dalam pandangan ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Mereka berkontribusi besar dalam mengembangkan teori konstruktivisme sebagai fondasi pembelajaran modern. Penerapan di SMK yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja bersama dalam sebuah kelompok untuk dapat menyelesaikan tugas nyata dalam bidang kejuruan, meningkatkan pemahaman akademis, serta keterampilan kerjasama. Pragmatisme yaitu belajar dari pengalaman nyata. Filosofi dari John Dewey mengenai pragmatisme yaitu menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan dunia kerja. Jadi bukan hanya sekedar teori abstrak. Tentu saja pendekatan ini mengubah paradigma dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, terukur dari hasil nyata serta menyenangkan. Implementasi di SMK yaitu program magang dan keterlibatan industri sangat memungkinkan siswa untuk dapat belajar melalui pengalaman langsung. Hal ini mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan di industri. Selanjutnya adalah humanisme, yaitu mengembangkan individu secara utuh. Fokus utama dalam humanisme adalah pengembangan individu sebagai pusat pembelajaran, tidak hanya transfer pengetahuan saja, namun juga pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Program pendukungnya adalah pengembangan diri. Jadi, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran yang menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan emosional dan sosial siswa. Hasil pembelajarannya yaitu siswa tidak hanya saja menguasai keterampilan teknis namun juga mengembangkan kepribadian, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal yang kuat. Teori kritis di sini yaitu pemberdayaan melalui kesadaran. Ada kutipan yang saya ambil di sini, yaitu pendidikan adalah praktik kebebasan. Sarana di mana orang berurusan dengan realitas dan menemukan bagaimana mereka dapat mengubahnya. Menurut Paulo Freire. Jadi di sini teori kritis menekankan pentingnya pembebasan melalui pendidikan. Pendidikan tentu saja harus mengenali ketidakadilan sosial, serta dapat memberdayakan siswa untuk dapat berpikir kritis tentang dunia di sekitar mereka. Pada jenjang sekolah menengah kejuruan, pendidikan yang bersifat kritis dapat mendorong siswa untuk mengevaluasi kondisi sosial dan ekonomi mereka. Hal itu tentu turut serta dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan. Konektivisme belajar di era digital. Jadi ada 4 Bapak Ibu untuk yang pertama jaringan pembelajaran. Jadi siswa dapat belajar melalui jaringan dan koneksi, memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan pengalaman belajar. Yang kedua, inovasi berkelanjutan. Jadi teori ini relevan di era digital saat ini,
mana memastikan siswa selalu update dengan perkembangan teknologi dan tren-tren industri terkini. Yang ketiga, tentu saja yang tak kalah menariknya adalah platform digital. Penggunaan platform online, kelas virtual, dan kolaborasi lintas institusi mengembangkan keterampilan digital yang dibutuhkan pada pasar kerja saat ini. Yang terakhir adalah kolaborasi global. Konektivisme memungkinkan siswa terhubung dengan praktisi dan institusi di seluruh dunia untuk pembelajaran yang lebih kaya dan beragam. Hal lain yang dapat saya sampaikan adalah penerapan filosofi dalam kurikulum SMK. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau PBL, menerapkan konstruktivisme dengan mengajak siswa menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan industri, meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis. Yang kedua, tentu saja kerjasama dengan industri ya. Jadi program magang seperti PKL itu serta pelatihan kerja memberikan siswa keterampilan praktis dan pengalaman mendalam melalui keterlibatan langsung dengan dunia kerja. Yang ketiga, pembinaan karakter, mengintegrasikan humanisme dengan membangun lingkungan yang mendukung. Di sini mendukung pengembangan moral, sosial, dan kepribadian siswa secara holistik. Yang terakhir adalah pengembangan berpikir kritis. Mendorong siswa terlibat dalam diskusi kritis tentang isu-isu sosial dan ekonomi, mengembangkan kemampuan analisis dan refleksi yang mendalam. Tentu saja ada tantangan dalam implementasi ini pada tingkat SMK, yaitu salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Hal yang sangat klasik yang terjadi di masing-masing sekolah, tentu tiap sekolah mempunyai kondisi yang berbeda-beda, seperti ketersediaan alat pendidikan dan pelatihan guru yang terbatas. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat implementasi pada metode pembelajaran yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua adalah persepsi masyarakat. Pandangan bahwa pendidikan vokasi kurang dihargai dibandingkan pendidikan akademik lainnya. Jadi dapat menghambat minat siswa memilih jalur pendidikan vokasi. Kemudian kesesuaian kurikulum. Kurikulum yang tidak fleksibel sering tidak mampu mengikuti perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah dengan cepat. Untuk kesimpulannya dan langkah maju dapat saya sampaikan adalah filsafat pendidikan kontemporer menawarkan berbagai pandangan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Pendekatan seperti konstruktivisme, pragmatisme, humanisme, teori kritis, dan konektivisme memberikan landasan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan relevan. Adaptasi kurikulumnya tentu saja kurikulum harus bersifat fleksibel serta responsif terhadap perubahan-perubahan kebutuhan industri serta perkembangan teknologi. Pada bagian peningkatan sumber daya, investasi dalam infrastruktur, peralatan, dan pengembangan profesional guru sangat penting untuk implementasi efektif agar menunjang proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah tentu saja kolaborasi industri. Jadi kemitraan strategis dari DUDI, dunia industri dan dunia usaha, memastikan pendidikan vokasi tetap relevan